Para hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, dalam kerohanian, hati diibaratkan sebagai cermin. Hati adalah alat untuk mengenali diri kita. Seperti hanya cermin. Kalau kita bercermin, kita pasti tahu rambut kita berwarna apa. Apa warna kita berwarna hitam, putih. Kalau kita bercermin, kita akan pasti tahu mata kita seperti apa, hidung kita, wajah kita, bentuk dan tubuh kita pun kita pasti tahu kalau kita bercermin. Bahkan noda-noda hitam yang ada di wajah kita, di tubuh kita, kita pasti tahu kalau kita bercermin. Begitu juga dengan hati. Hati adalah untuk mengenali diri kita sendiri, seperti cermin tadi. Hati ada dua macam. Ada hati yang bersih, hati yang terang. Ada hati yang kotor, hati yang gelap. Menurut Hujatul Islam Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan kualitas hati yang bersih dan hati yang kotor itu tergantung daripada perilaku diri kita sendiri. Jika kita cinta dengan agama, kita berbuat baik, berbuat kebajikan, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan-larangan Allah, mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati kita itu akan terang. Hati kita ini akan bersih. Hati yang terang, hati yang bersih itu dapat menangkap dengan baik sinyal-sinyal ketuhanan, dapat menangkap nasihat-nasihat agama yang diberikan oleh guru-guru kita. Sebaliknya bila ia suka berbuat dosa, berbuat keburukan-keburukan, maka hatinya itu gelap, hatinya itu buram. Dosa itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ibarat asap yang menghitam, yang mengepul, yang menutupi hati. Setiap manusia yang berbuat dosa, maka akan timbul nokta hitam di hatinya. Semakin sering dia berbuat dosa, semakin sering dia berbuat maksiat, maka semakin banyak nokta-nokta hitam yang ada di hatinya, sampai akhirnya menutupi, menyelimuti hatinya, dan hatinya menjadi kotor, menjadi buram. Hati yang kotor, hati yang buram tidak akan dapat menangkap sinyal-sinyal dari sinyal-sinyal ketuhanan, dan tidak dapat menangkap nasihat-nasihat yang diberikan oleh nasihat agama yang diberikan oleh guru-guru kita. Sebagai cermin diri, hati ini perlu dibersihkan dari dosa-dosa
Dengan cara apa? Dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak-banyak berzikir, dengan banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan salawat 1 kali, maka Allah akan memberikan salawat 10 kali. Barang siapa yang mengucapkan salawat 10 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan salawat 100 kali. Dalam hadis lain, barang siapa yang membacakan salawat 100 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan salawat 1000 kali. Dan barang siapa yang membaca salawat 1000 kali, maka orang itu tidak tersentuh dengan api neraka. Begitu mulianya, begitu hebatnya apabila kita membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lazimkanlah membaca salawat, karena salawat juga adalah untuk membersihkan hati kita yang kotor. Selain itu juga untuk membersihkan hati kita yang kotor, kita disuruh mengingat kematian. Mengingat kematian juga dapat membersihkan hati kita yang kotor, hati kita yang rusak, hati kita yang buram. Ini dijelaskan di dalam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil quluba la tasdau kama yasdaul hadid ija asabahul ma qila wa ma jilauha qala zikrul maut wa qiraatul Quran. Sesungguhnya kata Rasul, segala hati itu bisa berkarat sebagaimana berkaratnya besi apabila kena air. Wama kilalu wama jilauha, apa pembersihnya? Ditanya Nabi sama sahabat, apa pembersihnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, zikrul maut wa qiraatul Quran. Ingat mati dan membaca Al-Quran. Ingat mati itu juga dapat menyegarkan ingatan kita kepada alam akhirat, kepada kehidupan akhirat. Jangan kita melupakan mati, sebab mati itu adalah akhir kehidupan kita di dunia, dan kita akan menemui kehidupan baru di alam akhirat kelak nanti. Namun bagaimanapun kita mati, cuma ada 2 pilihan. Apakah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, atau kita mati dalam keadaan suhul khatimah, mati dalam kebaikan atau mati dalam keburukan. Tergantung daripada amal perbuatan kita ketika kita hidup di dunia, dan juga tergantung daripada kebiasaan kita. Kalau kita sering ke masjid, sering sholat berjamaah, insya Allah kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebiasaan kita. Mudah-mudahan kita semua ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati kita yang selamat. Zikrul maut wa qiraatul Quran, untuk membersihkan hati kita yang kotor itu, kita disuruh membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, maka hati kita juga akan bersih, dapat membersihkan hati kita. Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai akhirat.
dengan Al-Quran, maka hati kita akan terang. Dengan kita sering membaca Al-Quran, hati kita akan terang. Karena Al-Quran itu bukan produk manusia. Al-Quran itu bukan produk kebudayaan. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita jaga hati kita, jangan sampai kotor. Kita jaga hati kita, jangan sampai guram. Dari perilaku-perilaku kita, dengan perbuatan-perbuatan buruk kita, hati kita akan menjadi kotor, menjadi guram. Jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti hati kita rusak, hati kita tidak selamat, hati kita kotor, guram. Ini dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya akan datang suatu hari nanti di mana harta kita, anak kita tidak akan dapat memberikan pertolongan kecuali apabila kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat.